ahli dan peneliti mengungkap bukti nyata teori konspirasi depopulasi. Salah satu cara program ini bisa berjalan ialah dengan membuat orang terinfeksi suatu penyakit. Benar atau tidak, berdasarkan data sejarah, fenomena wabah penyakit rutin per 100 tahun sempat menggemparkan dunia. Pada 1720, sebuah wabah virus mematikan muncul di Prancis. Penyebaran wabah disebabkan oleh lalat pembawa bakteri. Sejak awal mewabah, virus bernama The Great Plague of Marseille ini mengakibatkan sekitar 100.000 orang meninggal dunia di kawasan Eropa. 100 tahun kemudian, tahun 1820, dunia kembali digegerkan dengan penyebaran penyakit kolera di sejumlah negara Asia. Wabah ini pertama kali muncul di India dan menyebar dengan cepat ke Asia seperti Filipina, Thailand, hingga Indonesia. First cholera pandemic ini merupakan penyakit diare yang sangat akut dan memakan banyak korban, hingga lebih dari 300.000 jiwa. 100 tahun kemudian, pada 1920, wabah paling mematikan dalam sejarah umat manusia muncul. Bayangkan saja pemirsa, virus ini berhasil membunuh jutaan orang dari hampir semua negara. Dikenal dengan sebutan The Spanish Flu atau flu Spanyol, penyakit ini disebabkan oleh virus H1N1. Penularannya melalui media udara, menyebabkan virus ini sangat cepat menyebar hingga 60% dari total populasi dunia kala itu. Penyakit berjuluk The Mother of All Pandemics ini menginfeksi 500 juta orang dan merenggut sekitar 100 juta nyawa. Dalam jangka 100 tahun setelah flu Spanyol, awal 2020, dunia kembali dikejutkan dengan kemunculan virus corona dari Wuhan, China. Di luar dugaan, penyebaran virusnya sangat cepat hingga ke beberapa negara di dunia. Jika diurutkan, keempat kasus wabah paling mengerikan ini terjadi dalam jangka waktu 100 tahun sekali. Para penganut teori konspirasi percaya bahwa fenomena ini didalangi oleh suatu kelompok elit dunia yang menjalankan agenda tatanan dunia baru. Beberapa orang menduga kelompok tersebut sebagai Bilderberg Group. Siapakah mereka? Bilderberg dianggap sebagai kelompok elit paling berpengaruh di dunia yang masih eksis hingga saat ini. Siapakah anggota Bilderberg? Kabarnya ada sekitar 130 elit politik, pemimpin negara, pengusaha industri, keuangan, dan media diundang setiap kali rapat rahasia dilakukan. Seperti para tamu Amerika, meliputi menantu Presiden Trump, CEO Microsoft, mantan pimpinan Google, dan para peserta dari negara lain. Tak pernah ada yang tahu apa isi dari pertemuan super rahasia para elit dunia. Kelompok ini sempat mendapat protes dari beberapa kalangan, tapi tetap saja tak pernah ada yang berhasil menembus misteri pertemuan Bilderberg. Apakah ini bagian dari diplomasi atau konspirasi? Desas-desus menyebutkan Bilderberg memiliki cara sendiri dalam mengendalikan dunia. Seolah-olah apapun yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Kelompok super ini diklaim bisa mengontrol apapun, namun hanya satu yang tak bisa mereka kendalikan, yakni populasi dunia. Lantas bagaimana cara Bilderberg Group menguasai dunia? Berbagai teori konspirasi menyimpulkan cara kumpulan elit ini bergerak, yakni dengan memicu perperangan baik antaras maupun antar negara. Mengendalikan beberapa negara, menyebarkan racun atau virus, hingga membuat makanan tak sehat yang kita konsumsi setiap hari. But let's take a look. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Perihal teknologi canggih, Amerika Serikat berada di paling depan. Mereka hobi menggelontorkan dana untuk membiayai penelitian-penelitian baru. Contoh penelitiannya HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, disebut-sebut mengatur dunia. Seperti apa kecanggihannya? HAARP diklaim bisa menembakkan gelombang radio frekuensi dari titik rendah
hingga ke atas atmosfer. Efeknya mampu menciptakan awan hingga mengubah iklim dunia. Jika gelombang dipantulkan ke bumi, maka dapat menciptakan gempa. Wow, benarkah demikian? Jika benar, tentu ini sangat mengerikan. Salah satu stasiun HAARP di Alaska terdiri dari 360 antena yang mampu menghasilkan 3,6 juta hingga miliaran watt. Terbayangkan jika gelombang radio sekuat ini dipancarkan ke atas? Yang lebih mengerikan, menurut teori konspirasi, HAARP disebut mampu memengaruhi pikiran manusia. Bagaimana bisa? Frekuensi sangat rendah dapat mempengaruhi otak manusia, mulai dari bersemangat, berhalusinasi, mudah terpengaruh, hingga agresif. Nantinya, teknologi ini bisa digunakan untuk mengatur dunia dengan hanya satu komando. Wah, seperti adegan di film-film science fiction ya, pemirsa. Bukti lain dari teori konspirasi akan adanya depopulasi manusia tertera pada monumen paling misterius di Amerika. Ini monumen petunjuk hari kiamat atau dikenal sebagai Stonehenge versi Amerika. Dibangun pada 1979, hingga kini tak ada tahu yang pasti siapa yang membangun monumen ini. Memiliki 4 pilar batu granit, masing-masing pilar berisi pahatan yang menuliskan instruksi dan petunjuk dari 8 bahasa kebudayaan besar, di antaranya Arabik, Cina, Rusia, Inggris, Spanyol, Hindi, Hebrew, dan Swahili. Apakah arti dari tulisan ini? Mengapa monumen dinamakan petunjuk hari kiamat? Pada pilar keempat tertulis sepenggal kalimat yang berbunyi, membiarkan semua bangsa memerintah secara internal, menyelesaikan sengketa eksternal di dunia, menyatukan umat manusia bumi dengan bahasa yang baru. Dan yang paling mencengangkan, terdapat perintah untuk mempertahankan manusia di bawah 500 juta dalam keseimbangan alam yang abadi. Kira-kira siapa dan apa maksud dari tulisan di monumen ini? Sampai saat ini masih menjadi rahasia dunia yang belum terjawab. Program depopulasi atau pengurangan jumlah populasi dunia memang cukup terkenal di kalangan penikmat teori konspirasi. Agenda ini dikatakan oleh saksi mata dari berbagai kalangan, seperti peneliti, ahli, hingga beberapa pakar. Namun tetap saja pemirsa, namanya teori konspirasi pasti akan memunculkan spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Bagi kita umat beragama, tak perlu percaya akan kendali manusia, karena sesungguhnya hanya Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik Kuasa. Terus saksikan On The Spot untuk update info unik, menarik, dan viral lainnya ya. Bosan di rumah? Ajak si kecil melukis dengan cara unik, misal menggunakan